adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Oke, kabar panas dan cukup mantap. Kali ini datang lagi dari Malaysia, bos. Di mana Menlu Malaysia yang biasa disapa Tok Mat tiba-tiba menyatakan dengan tegas nih bahwa warga Malaysia jangan lagi menyebut nama Ambalat. Nama itu harus diganti dengan nama lain, yaitu sebut saja Laut Sulawesi. Nah loh, ada apakah gerangan tiba-tiba mencuat lagi nih nama Ambalat di kalangan Malaysia? Apakah mereka mau berkeras atau bagaimana nih, bos? Dan bagaimana sikap Bapak Anwar Ibrahim terkait kasus Ambalat? Apakah jadi digarap bersama? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah gacor, Menhan kita baru-baru ini dengan belak-belakan menyebut bahwa tujuan delegasinya kemarin ke Belarus adalah untuk penjajakan alutsista baru. Nah loh, alutsista apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi baru-baru ini lagi Malaysia secara terang-terangan menegaskan klaimnya atas blok ND6 dan ND7, bos. Jadi itu adalah wilayah kaya sumber daya yang selama ini juga dikenal oleh negara kita Indonesia sebagai Ambalat. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut. Dalam pernyataan tegasnya di hadapan parlemen, Menlu Malaysia, Dato' Muhammad Hassan alias yang biasa disebut Tok Mat, telah tegas menolak mentah-mentah penggunaan nama Ambalat. Dan rakyat Malaysia diminta menggunakan nama Laut Sulawesi, bos. Pasalnya menurut beliau itu hanyalah istilah politis dari Indonesia untuk memperkuat klaimnya. Nah loh, ini perlu admin jelasin bahwa Ambalat itu bukan istilah politis, bos, tapi itu adalah nama blok laut yang digunakan dalam konteks pertambangan minyak lepas pantai. Dibagi jadi dua, ada blok Ambalat dan blok Ambalat Timur. Dan nama Ambalat ini ya memang diberikan oleh Indonesia dari dulu, bos. Namun kini Malaysia kemarin telah menegaskan bahwa itu katanya adalah wilayah mereka berdasarkan hukum internasional dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002. Posisi kami sah, tegas Tok Mat, mengacu pada kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan. Namun dibalik nada tegas itu, Malaysia pun nampaknya juga waspada di MOS. Pemerintahnya khawatir isu ini bisa dipolitisasi jelang pemilu di Sabah. Jadi mengapa isu ini ditegaskan kembali? Salah satunya adalah karena takut jadi bahan bakar politik yang membakar sentimen publik Malaysia. Sementara itu, di balik meja diplomasi, Malaysia dan Indonesia pun masih belum dapat titik temu nih, bos. Namun Malaysia juga menyatakan tetap membuka peluang kerjasama dengan Indonesia, tapi sejauh ini belum ada kesepakatan. Dan menariknya, meski keras di panggung internasional, Tok Mat kini tetap mengajak rakyatnya untuk menahan emosi, bos. Ia katakan hubungan kita dengan Indonesia itu 98% baik. Dan jangan sampai yang 2%-nya bara api ini menyala karena disiram bensin. Nah loh, jadi ibarat kata jangan sampai perbedaan kecil ini memicu perang besar, ujarnya menyerukan rakyat Malaysia agar tetap tenang. Nah, kemudian di lain sisi, PM Anwar Ibrahim ternyata juga pasang badan nih, bos. Oke, jadi PM Anwar Ibrahim menyatakan dengan tegas bahwa ia janji akan melindungi kedaulatan Sabah. Dan ini merujuk pada perairan Ambalat yang tadi disebutnya dengan nama Laut Sulawesi. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, jadi dalam kunjungan terbarunya ke kota Kinabalu, Anwar pun menjawab langsung kekhawatiran sejumlah anggota parlemen Sabah yang mempertanyakan nasib wilayah kaya minyak di Laut Sulawesi. Kawasan yang di Indonesia dikenal sebagai Ambalat, tapi di Malaysia disebut sebagai blok ND6 dan ND7. ND6 dan ND7 ini merujuk kepada kawasan dalam Peta Baru Malaysia 1979. Dikutip dari Daily Mail, Anwar Ibrahim pun menegaskan sikap negaranya dalam menjaga kedaulatan Sabah. Kami akan merundingkannya dengan baik tanpa menyerah. Ini bukan pembicaraan di balik pintu tertutup, semuanya terang benderang dalam pertemuan resmi, ujar PM Anwar Ibrahim lantang. Pertahankan hak negeri Sabah 1 inci pun tidak kita akan korbankan.
Ia pun merujuk pada pertemuan penting antara Malaysia dan Indonesia dalam konsultasi tahunan ke-13 kemarin yang digelar 29 Juli di Indonesia, bos. Meski diskusi berjalan intens, namun Anwar menegaskan belum ada kesepakatan final dan posisi Malaysia tetap kokoh. Nah, jadi Ambalat kini malah semakin diklaimnya sama Malaysia, bos. Admin juga belum tahu sih apakah ini sekedar pernyataan politis belaka untuk menenangkan rakyat Sabah atau bagaimana nih. Beliau katakan, kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai Perdana Menteri, tapi sebagai penjaga amanah rakyat Sabah. Dan pernyataan ini pun jelas menandakan bahwa meski diplomasi jalan terus, namun sepertinya tensi di Laut Sulawesi belum akan reda dalam waktu dekat, bos. Apalagi jika menyangkut urusan minyak, cuan, dan kedaulatan, ya kan? 3 hal yang tak bisa ditawar-tawar. Nah, jadi gimana nih, bos? Menurut kalian apakah Ambalat bakal jadi digarap bersama-sama antara Indonesia dan Malaysia, atau kita mau main geber-geberan knalpot kapal perang lagi di tengah laut nih? Yang jelas ya, kalau dibawa secara hukum ini nggak bakal kelar-kelar sampai 10 atau bahkan 20 tahun ke depan, bos. Soalnya sidangnya yang lama. Jadi cara paling mudah ada 2 cara aja. Yang pertama dengan jalur kekeluargaan, digarap bersama secara adil antara Indonesia dan Malaysia, atau jalur kedua nih, siapa yang paling keras, ya kan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, yang kedua, lanjut di tengah panasnya suhu geopolitik global, Indonesia pun kemarin telah mengirim utusannya ke sebuah negeri yang jarang jadi sorotan media, yaitu Belarus. Pintu gerbang senjatanya Rusia. Dan Menhan kita terang-terangan katakan bahwa tujuannya adalah untuk penjajakan alutsista. Nah lo. Jadi admin kutip dari Indo Defense Magazines, Menhan Safri katakan biasanya negara-negara yang ada di sekitar konflik itu alutsistanya canggih-canggih, bos. Karena mereka juga untuk menjaga kedaulatannya. Jadi kita observasi ke sana. Nah, jadi jelas ya. Ini bukan kunjungan biasa nih, tapi ini adalah penjajakan alutsista dari salah satu negara dengan sistem pertahanan paling disiplin di kawasan timur Eropa. Nah, alutsista apakah itu? Sayangnya nggak dijelaskan secara detail, bos. Namun ya, ada beberapa perkiraan alutsista gacor nih menurut Mimin yang cocok diincar oleh Indonesia dari Belarus. Nah, yang pertama, sistem pertahanan udara Thor M2. Ini adalah salah satu andalan Belarus yang mampu melumpuhkan target udara dengan kecepatan tinggi dan cocok untuk menjaga langit kita dari ancaman rudal atau drone. Kemudian ada Multiple Launch Rocket System atau MLRS Polones, sistem artileri jarak jauh yang bisa menyaingi HIMARS dan sangat efektif untuk pertahanan garis depan, bos. Kemudian untuk tank tempurnya juga ada tank T-72BME. Ini adalah varian upgrade dari T-72 dengan sistem digital dan proteksi tinggi yang bisa memperkuat kekuatan kavaleri TNI Angkatan Darat. Dan juga ada drone-drone tempur pengintai buatan Belarus. Seperti contohnya Bucel M atau Grif 1 yang bisa menjadi alternatif murah dan cepat dalam modernisasi pertahanan udara TNI, bos. Nah, jadi yang mana nih menurut kalian? Dan jelas ya, Indonesia memang masih dalam tahap observasi karena juga harus menyesuaikan kebutuhan dan anggaran, bos. Namun jelas langkah ini adalah sinyal bahwa militer Indonesia nggak mau tertinggal dalam peta kekuatan regional. Jadi pertanyaannya, mungkinkah dalam waktu dekat kita akan melihat alutsista rasa Eropa Timur mendarat di Ibu Pertiwi? Nah, biar waktu yang akan menjawab, bos. Tapi satu hal yang pasti nih, Indonesia kini memang benar-benar tengah bersiap naik kelas di arena alutsista militer global. Mantap, mantap, cos.